Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari nu angkat dua deh hawa. Tapi omen karena mulai itu. Baru kesibukan mesti. Bismillahirrahmanirrahim. والذين أوتوا العلم yang berteman dengan kita yang alhamdulillah Allah telah menakdirkan kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan berikhtiar melaksanakan pengajian masjid yang alhamdulillah Allah SWT dan ibadah yang besar dan iman Islam. Salawat beserta salam yang Allah dan junjungan kita bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi dan keluarga sahabatnya dan semua kita semua bisa rumahnya seperti di hari kiamat bersama dari bulan Ramadhan itu yang paling bahagia dan datang di waktu dan mau sebagai satu separuh adanya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karrim wa alim wa ala nuhil anwar wa siril asrar wa tiryakil abir wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa hasbil akhyar adani amillahi wa ifdalih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bidhikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق القرآن العظيم والرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ما علمتني وأعلم إلي من دار الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. Puja dan puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh yang taat tempat dia sampai yaumul kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya dan kalau kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para pemuda, para ibu-ibu, para pemudi hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wasyukurillah, kita telah selesai menjalankan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan juga menjalankan banyak sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan semuanya yang telah kita laksanakan, yang telah kita lakukan ada dalam waktunya Allah, ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan, kekurangan, orang sempurnanya semoga ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dilanjutkan kepada pengajian rutin yang sebagaimana biasa kita laksanakan di setiap malam Rabu pada maghrib. Kita membahas daripada ilmu Allah Rasul, mengambil dari kalam-kalam ulama, dari kitab ulama yang alhamdulillah kita bahas adalah kitab Kasifatu Saja Syarah daripada kitab Sabiul Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang alhamdulillah kita membahas tentang ilmu fikih. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang udurnya sholat. Lanjutkan ya, benar udurnya sholat adalah ada dua, yaitu tidur dan juga nanti yang keduanya adalah lupa ya. Kita masih membahas yaitu mana tidur ya. Walaupun mana tidur seperti hal yang sepele ya, tapi berkaitan dengan ilmu fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi fi jam'an ya Allah ya Rabbal alamin. Tsumma alam, Roy harus mengetahui kamu, seterusnya harus mengetahui kamu, annahu sesungguhnya orang idza nama, di mana-mana tidur ini orang qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Fafatatuhu, terus gugur kepada ini orang apa suatu sholat. Fala isma, maka tidak dosa ini orang alaihi kepada itu orang yang tidur tadi. Wa in alimah, walaupun mengetahui ini orang annahu sesungguhnya tidurnya itu yastaghrikul waqta, itu menghabiskan tidur kepada waktu sholat. Walau jumatan, dan walaupun adanya sholat Jumat, ala sahih menurut wajah sahih. Wala yaljamu, dan tidak wajib kepada orang al-qadhu fawran pada waktu. Jadi harus kita ketahui
di mana-mana ini orang atau kita ya. Di mana-mana kita tidur sebelum masuk waktu sholat. Terus mana? Terus sesuai kubur sholatnya tadi mana? Lapur dari mana? Bangunnya sudah lewat waktu sholat. Itu kita tidur sebelum duhur. Lapur mana? Terus kubur sholatnya karena 14 bangunnya asar. Kalau isma maka tidak dosa. Ya, kita bangun tidur sebelum duhur, bangun asar, atau kita tidur sebelum subuh, bangun lewat waktu subuh, itu tidak dosa kepada itu orang. Walaupun dia mengetahui, ya, dia mengetahui sesungguhnya tidurnya itu akan menghabiskan waktu, padahal dia tahu ini jam 11, ya, duhur jam 12 kurang seperempat. Jam 11 ini kalau saya tidur ini pasti 12 sampai asar. Walaupun dia tahu tidur jadi akan menghabiskan waktu walaupun seperti itu. Ya, atau misalkan mana dia jam 3 tengah malam janari jam 3 baru tidur. Banget ngantuk. Terus cadang. Ini kalau saya tidur jam 3 ini pasti 12 bangun jam lewat subuh. Ya tahu. Gitu kan? Walaupun seperti itu. Ya, walaupun seperti itu, ketika dia mana tidur sebelum masuk waktu, terus kebablasan sampai habis waktu, terus dia tidak melakukan sholat pada waktunya, maka tidak dosa. Gitu. Walau Jumatan, walaupun sholat Jumat, ya sholat Jumat, sholat Jumat nih, aduh ini sholat Jumat biasa kalau dengerin khutbah suka ngantuk, ya ini ada waktunya, ya 10:30. Akan 13 cukuplah 10:30 sampai jam 11 ke jam 11:10 menit tidur dulu, gitu kan? Nanti pada jam 11:10 menit 11:04 bisa mandi 11:30 berangkat ke masjid, gitu. Tidur dulu lumayan setengah jam supaya mana? Supaya nanti ketika khutbahnya itu ketika khatib khutbah nggak ngantuk, gitu. Ya kan rata-rata kalau sedang Jumatan ya, khatib sedang berkhutbah itu rata-rata mana? Ngantuk. Bahkan saking ngantuknya teler kita. Ya. Bahkan kadang-kadang imam belum naik ke khutbah, khatib belum naik ke mimbar, kita sudah tidur duluan. Pas bangun komat. Loh, kok baru aja azan udah komat? Ini kita gagal nih. Jumatannya nggak jadi, nggak ada khutbahnya. Padahal bukan nggak ada khutbahnya, dianya tidur. Itu. Walaupun seperti itu, mana dia mana 10:30 tidur, bangun-bangun mana jam 1. Nah, pas bangun langsung ke air, nggak nyadar, bangun ke air mandi langsung berangkat, pas berangkat ke masjid orang berbubar. Ya, itu, karena dia nggak lihat jam, gitu kan? 10:30 tidur, langsung pas bangun langsung ikut mandi, bersegera mandi, nggak lihat jam dulu, langsung pakai baju, pakai sarung, pakai pokok berangkat ke masjid. Pas nyampe menit perjalanan orang udah bubar. Nah itu, bagaimana? Dosa enggak? Ya. Ya, kita. Ya, enggak. Menurut wajah soal. Wala yaljamu dan tidak wajib kepadanya dalam al-qadu qawlan pada waktu, tidak wajib langsung qadu. Misalkan tadi mana subuh kesiangan bangun jam 7, wah kerja ini langsung jam mana berangkat kerja nanti qadunya duhur. Enggak langsung apa-apa. Ya. Ketika tadi dengan mana alasannya tidur sebelum waktunya, ketika dia kebablasan tidak melakukan sholat fardu pada waktunya, maka dia tidak wajib mengqadha pada waktu itu. Tapi tetap wajib diqadhanya kapan saja. Ya, kapan saja, tapi tidak wajib diqadha pada waktu pas ingat. Enggak, misalkan kita bangun tidur langsung mana ke air wudu langsung qadha, kan afdolnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu langsung diqadha. Kita subuh kesiangan langsung aja mandi berwudu langsung sholat. Ya, itu afdolnya, sunnahnya seperti itu, tapi tidak wajib seperti itu. Boleh nanti diqadhanya waktu zuhur kan, waktu asar. Ketika sibuk, nah itu kan, sudah kesiangan, buru-buru kerja segala macam. Nah itu misalkan bisa jadi seperti itu. Ya, nah itu tidak wajib. Tapi afdolnya, sunnahnya pada waktu itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa tidak ada finaumi itu tetap dengan sabab tidur. Tafriqun adalah apa? Itu yaitu kecerobohan.
Innama tafritu dan pastinya kecerobohan itu alaman itu tetap kepada orang lam yusolli yang tidak sholat ini orang as-sholata kepada sholat hatta yadkhula sehingga habis ya sehingga masuk waktul ukhra waktu yang lain. Rawahu Muslim. Katakannya Nabi tidak ya yakni tidak ada ketetapan sebab tidur itu di apa itu adalah mana ceroboh ya gagabah gitu kan sunana dengan sabab tidur kita kebablasan terkasut gagabah tidak termasuk ceroboh dan pastinya yang nama ceroboh itu adalah yaitu tetap kepada orang yang tidak sholat ini orang sehingga masuk waktu yang lain itu ceroboh gitu. Masa dari duhur dia mana udah mana nggak tidur nyaring dengan permainan apa kesibukan segala macam nanti sampai mana waktu asar belum sholat itu baru tutupnya dengan apa ceroboh. Adapun dengan yang ketiga tadi itu tidak termasuk ceroboh maka tidak apa-apa tidak dosa kita. Kalau telah berkata siapa Suwaifi Imam Suwaifi Imam Suwaifi berkata dalam haraf fi tadi fi naumi li sababiyatin itu fa-nya fa sababiyah ya kan laisa fi naumi laisa tidak ada fi naumi itu sebab dengan tidur gitu artinya. Jadi kalau kita enggak pakai mu'alat mungkin laisa tidak ada fi naumi di dalam tidur bukan di dalam fi-nya. Mana fi-nya di sini mana fi-nya mana sabab kata Imam Suwaifi mana sabab laisa bisababi naum tidak ada yaitu tetap dengan sabab tidur tafritun kecerobohan innama yakni kalau tidur ini orang qabla duhul waktu sebelum masuk waktu itu ya sebelum waktu wa amma innama ba'da duhuri jadi kalau sebelum waktu wa amma innama dan adapun kalau tidur ini orang ba'da duhul waktu ba'da duhuri sebelum ba'da dukhuli setelah masuknya waktu. Kalau tadi kan sebelum masuk waktu. Ini kalau tidur, adapun kalau kita tidur sesudah masuk waktu, fa'in alima maka kalau mengetahui ini orang annahu sesungguhnya tidur yastadriku itu pasti menghabiskan itu tidur al-waqta kepada tidur dan kepada waktu. Haruma maka haram alai kepada itu orang an-naumu tidurnya. Wa ya'samu dan berdosa ini orang isma ini dengan dua dosa. Isma yang pertama dosa tariki sholati meninggalkan sholat fardu, wa isma naumi dan yang kedua dosanya tidur. Nah, kalau ini adapun sudah masuk waktu, sudah masuk zuhur, ini ngantuk, ya, sudah masuk zuhur, terus dia tidur, tapi dia tahu kalau saya tidur pasti bablas sampai asar. Dia tahu ini. Ini misalkan mana habis pulang kerja jam 1 jam 1 atau 2 belum sholat tapi ngantuk tidur. Tapi dengan dia tidur dia yakin dia itu pasti bablas sampai asar. Otomatis kalau dia tidur bablas sampai asar otomatis dia tidak akan sholat dulu pada waktunya. Maka ketika dia tahu tidurnya dia akan menghabiskan waktu maka dia haram tidurnya haram dan dia mendapatkan dua dosa. Satu dosa meninggalkan sholat pada waktunya dan yang kedua dia dosa tidurnya. Jadi tidur nanti dosa. Kita jam 2 belum sholat, setengah 2 belum sholat tidur. Tapi kita tahu saya pasti bablas sampai asar. Nah dosa tidurnya kita itu berapa jam itu dosa? Maksiat. Ya maksiat. Jadi dosanya dua. Satu meninggalkan sholat tidak pada waktunya. Meninggalkan sholat pada waktunya sudah 14 tuh duhur nggak sholat pada waktunya nanti sudah asar gitu kan. Yang kedua dia dosa tidurnya. Fa inistayqadha maka kalau bangun ini orang ala khilafi menetapkan kepada membedai kepada doni membedai kepada sangkaannya terus dia bangun membedai kepada doninya kepada sangkanya dia tadi sangka dia ini saya tidur pasti 14 ternyata bangun sebelum asar. Ya, misalkan tadi setengah 2 tidur, bangun setengah 3, masih ada waktu kan? Tidur. Wasolat dan sholat ini orang fil waktu di waktu duhur.
yaitu jam 3 tadi, lam yahsul maka tidak hasil orang ismu tarki sholati kepada dosa meninggalkan sholat. Dia tidak dosa dari meninggalkan sholat karena dia tetap sholat pada waktunya. Karena dia tidur tadi, ini saya tidur pasti 12, ternyata tidak bablas, tapi dia punya punya sangka dia pasti bablas, tapi bangun sebelum asar dia sholat, maka dia tidak dosa karena dia sholat pada waktunya. Wa ammal ismal ladhi, dan adapun dosa yang dihasilkan alladhi hasal yang dihasilkan bisa babin naumi dengan sabab tidur, fala yartafi'u maka tidak hilang itu dosa illa bil istighfar kecuali dengan istighfar. Maka mana tidurnya tidak hilang. Karena tadi sebelum tidur dia yakin saya tidur nih, saya yakin pasti bablas sampai asar. Ternyata sebelum asar bangun dan dia sholat duhur pada waktunya, tapi tetap tadi ketika sholatnya dia pada waktunya tidak dosa karena dia tidak meninggalkan sholat, tapi tidurnya tetap dosa karena dia punya keyakinan akan bablas. Dosanya tidurnya dosa, gitu. Nah, walaupun dia bangun sebelum asar, gitu. Sama kita subuh juga tidur jam 3.14 enggak, kalau subuh jam 3 udah kedengeran adzan subuh, tidur dulu tanggung gitu ya. Tetap aja kalau sudah masuk waktu mah gitu ya. Nah, kecuali maka dosanya tidak akan hilang illa bil istighfar kecuali istighfar. Wa in golaba, dan kalau menekan atau ngalindih, jadi mana menguasai ala doni kepada doni ini orang al istayqadu apa yaitu bangun ini orang qabla khurujil waqti sebelum masuk waktu, fakharaja maka keluar waktunya, walam yusolli dan tidak sholat orang, fala isma maka tidak dosa alaihi dari orang. Wa in kharaja, dan walaupun keluar apa waktunya, lakinnahu tetapinya itu kelakuan yukrihu dimakruhkan lahu kepada itu orang, dalika apa itu di tidurnya. Illa in galabahu, kecuali umpamanya menguasai kepada itu orang apa anamu tidur bihaisi la yastati'u, sehingga dengan sekira-kira tidak kuasa ini orang daf'ahu menolaknya tidur. Ya. Dan kalau misalkan iwain golaba dan ngalindi ala doni atau mana menguasai kepada donnya lebih kuat, dia tidur tadi mana waktu duhur jam 1 atau setengah 2, donnya kuat, jam 1 dia mana ngantuk tidur tapi donnya kuat, gitu kan? Donnya lebih menguasai, ya, mana dia yakin donnya dia akan bangun sebelum keluar waktu. Jam 1 saya tahu enggak kuat ngantuknya, tidurlah, artinya bangun setengah 3 dan donnya kuat, gitu, donnya kuat, yaitu dia bangun setengah 3. Pak Khoroja maka ternyata keluar waktu setengah 3 nggak bangun sudah waktu asar. Walam yusolli, dan tidak sholat ini orang, pala isma maka tidak dosa alaihi itu orang, tidak dosa dia tidak sholat pada waktunya. Ya, tidurnya dosa tidak. Wa in kharaja, dan walaupun keluar apa waktunya, tetapi yukrahu dimakruhkan kepada itu orang. Kalau yang tadi mau yang pertama dia punya doang tidurnya dia pasti bablas sampai asar. Gitu kan, mau dia bangun sebelum duhur ataupun bablas. Kalau dia bablas tidurnya dosa, meninggalkan sholatnya dosa. Kalau dia bangun sebelum duhur terus dia sholat duhur, maka dia tidak dosa karena sholat waktu, tapi tidurnya tetap dosa. Yang kedua, punya sangka saya tidur pasti bangun sebelum duhur, jam 1 tidur, setengah 1 tidur, nanti saya setengah 2 atau jam 2 saya bangun, setengah 3 bangun, sebelum asar bangun, dan ternyata dia bangun, itu gak apa-apa. Ternyata mana dia sangka dia mau bangun sebelum duhur, ternyata bablas sampai asar, maka otomatis dia tidak sholat duhur pada waktunya, maka dia tidak sholat pada waktunya, tidak dosa. Nanti asar dipotong dan tidurnya juga tidak dosa karena punya dosa. Itu Allah.
Ya, seperti itu. Illa golabau, kecuali keumpamanya mana ini menguasai kepadanya mana tidur. Bihaitsu la yastati'u, sehingga tidak kuasa ini orang dapat mencegahnya itu tidur. Wa illam yaglib, dan kalau tidak itu gimana? Kalau seperti itu tadi mana tidak dosa. Kalau menguasai kepadanya tidur, ini banget ngantuk. Ini kalau mau sholat dulu juga kan nggak kuat. Nggak kuat, udah tidur aja. Tapi yakin dia mau sebelum tidur pasti bangun. Ini menghilangkan ngantuk setengah jam cukup. Katakan jam 1 tidur setengah 2 saya bangun. Karena banget ngantuk ini, nggak kuat paksain sholat. Nah, tidur dulu aja. Tidur. Tapi sangka mana sebelum tidur, dia sebelum asar dia bangun terus dia sholat. Ya, ternyata 14, maka dia tidak dosa. Itu dia tidak sholat pada waktunya, tidak dosa. Dan kalau tidak menguasai kepada dirinya tidur, kalau tadi mana menguasai pada tidur banget ngantuk sehingga dia tidak bisa menahan ngantuk. Nah, kalau tidak seperti itu, tidak menguasai kepada tidur sehingga mana dia bisa menahan itu tidurnya, simak, maka dia dosa. Ini banget ngantuk nih, tapi masih kuat. Kalau sholat dulu masih kuat. Jam 1 banget ngantuk nih, gitu kan? Tapi kalau misalkan maksain wudu dulu, sholat dulu, nanti setelah sholat baru tidur, gitu kan? Tapi dia lebih mana? Tidur aja dulu. 14 dosa, teman. Ya, dosa karena tidak menguasai kepada tidur. Allah. Wa yajibu, dan wajib ayqadu. Ya, wajib ayqadu, membangunkan man orang nama yang tidur orang ba'dal wujubi. Setelah wajibnya sholat, maka wajib membangunkan orang yang sudah datang wajibnya sholat. Bagaimana orang lagi tidur, kamu tidur di masjidnya, ya orang tidur di masjid, karena masjid datang waktu sholat, udah wajib dibangun. Ketika sudah masuk sholat, ada yang tidur, wajib dibangunkan ketika dia sudah wajib, apalagi ketika mana waktunya sudah mepet. Kita di rumah, keluarga tidur, ini waktu mepet ini, gitu kan? Wajib dibangunkan. Kita sudah pulang ke masjid, misalkan subuh, sudah ke masjid, kita mau pulang ke masjid, istri belum bangun, wajib dibangunkan. Ya, atau misalkan mana zuhur tadi mana ini suami sebelum suami tidur, gitu kan, istirahat, ini sudah jam 1, setengah 2 belum bangunin, wajib dibangunkan. Kita sudah wajib sholat. Gitu, ya. Aku mau lemah, apalagi yang tidur di masjid, ya. Itu istirahat di masjid, tidur, gitu kan? Tidur, bangunin, ya, bangunin, karena masjid bukan tempat tidur, sholat. Tapi sekali-kali istirahat boleh. Jadi jangan numpang tidur doang di masjid. Ya, numpang tidur aja di masjid, gitu kan? Sholat tidak, ya, gitu, ya. Ya, kemana ke masjid numpang ngompol doang, ya, WC-nya, gitu kan, naik korban, ya kan, pakai sholat tidak, ya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Minimal ketika kita mana ikut buang air ke WC masjid, supaya dikatakan mana diuntukkan tadi mana, sudah sholat dulu dan 2 rakaat, bagaimana? Jadi kita menggunakan air masjid pakai untuk ibadah di masjid, sholat dulu, tidak malas numpang ke air doang, gitu. Ya, mau numpang molor dulu, gitu ya. Masjid, tidak pakai ibadah, numpang sare tidur, dari malam pas subuh orang bang adzan subuh keluar pergi, kecager, ya, gitu. Numpang tidur di masjid, ketika waktu sholat malah pergi, gitu. Cager. Ya, gitu. Ya, kita yang mana yang orang lagi tidur, mana bangunin, wajib. Wa yusanu, dan disunatkan ayqadhu man, membangunkan orang yang tidur qablal waktu, sebelum waktu. Ya, ilam yahsya, kalau tidak takut darar madaram. Liyanalah, supaya mendapatkan as-salat bil waktunya. Dan sunnah membangunkan kepada orang sebelum masuk waktu. Kita di rumah,
subuh atau mana duhur keluar istirahat belum masuk waktu dari bangun siapa sholat. Nah, itu sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu sudah datang wajibnya sholat maka wajib dibangunkan anak istri wajib dibangunkan. Ya, itu dibangunkan anak kita bangunkan sholat. Nah, itu tentang itu. Ya. Nah, jadi mana dibangunkan sebelum sunnah di situ membangunkan kalau sebelum waktu sholat kalau tidak takut madarat. Kalau kira-kira mereka bangun belum masuk waktu bangunin orang lagi tidur belum masuk waktu sudah dibangunin nih. Ini kalau kira-kira dibangunin dia marah jangan. Ya jangan orang lagi tidur lelap tidur gitu kan belum masuk waktu dibangunin. Ini kalau misalkan dibangunin dia akan ngamuk jangan. Nanti aja sudah masuk waktu, ya sudah masuk waktu baru bangunin. Tanbiun ini satu nasihat, ya pepeling nasihat. Kasratun naum adalah banyaknya tidur. Kalau batin sare, batin sare. Mimma itu sebagian dari yurisul faqra yang menyebabkan mewarisi kepada kefakiran lil gina kepada orang yang kaya wajada tahu dan tambah kefakiran liman kepada orang yaitu orang itu fakir loba ting sare ngawariskan apa fakir ya mewarisi kepada kefakiran banyak tidur mewarisi kefakiran untuk siapa untuk orang kaya. Jangan tambah kefakiran bagi orang fakir. Terus fakir bagi molor harus bagi fakir ya secara logikanya orang usaha orang berdoa ya tidur ya dapat apa. Nah itu ya itu Allah apalagi tidur pada subuh pada subuh bahaya ya itu. Ya, pada subuh apalagi ya itu pada subuh mah baik kecuali kalau kita memang benar-benar kuat ngantuk berjalan kali-kali nggak apa-apa. Nah, jangan dibiasakan sholat tidur pada subuh tunggu kefakiran dan oleh kefakiran pada bulan Ramadan biasanya seperti malam kurang tidur dan hari makan warung subuh tertunggu tidur makan nikmat. Ramadan pakai tidur di bulan Ramadan subuh fakir ya. Nah, ya ada satu cerita dari guru saya ya terus menerangkan tentang tidur pada subuh itu kan tidak boleh tidur pada subuh. Ada seorang yang agniya nggak percaya tentang tidur pada subuh menyebabkan kefakiran, nggak percaya. Apa hubungannya sih tidur sama usaha? Ya, kan usaha mau kekayaan mau hasil usaha, saya usaha sukses orang kaya, asetnya MM-an. Dia nggak percaya atas mana tidur pada subuh dia tetap fakir, dia terbiasa tidur pada subuh, gitu kan? Lama nggak percaya dia sampai ngomong apa hubungannya? Yang akhirnya mana lama-lama dia mulai itu banyak yang nipu. Yang memang ada sampai usaha sampai apa hancur usahanya ya itu sampai usaha itu tidur pada subuh. Jadi kalau kita banget ngantuk usahakan mana pada subuh jangan tidur nanti tunggu dulu sampai mana sampai waktu isyraq. Udah waktu isyraq sholat isyraq atau sholat duha baru silakan tidur ya jangan tidur pada subuh. Mewariskan apa? Fakir. Bahkan dalam ta'lim tidur pada subuh mewarisi bukan kekayaan, mewarisi 40 kefakiran. Ya 40 kefakiran. Itu ya. Allah cepat bangelang siang malam wae kadilan bahayaan. Kedua jemaah. Jangan ya. Itu. Ya. Jadi mana diusahakan ketika sholat subuh nggak mampu pakai wiridan mengantuk pakai jalan kaki santai sambil wiridan ketika nggak mampu baca Quran wiridan sambil duduk jadi kan sok sambil jalan wiridan itu supaya mana menghilangkan ngantuk subuh
Ya, jangan diikutin. Aduh, tunduk sudah boleh dari sare. Fakir kermah kokoro gitu. Ya, kermah. Nah gitu. Jadi ini menyebabkan fakir bagi orang yang kaya dan tambah fakir bagi orang yang fakir. Sudah mah fakir terbiasa bebas tidur pada subuh ya udah makin fakir. Ya, makin fakir. Nah, gitu. Wa fil hadis, dan ditetap di dalam hadis, la yaruddul qada, tidak bisa menolak kepada qada illa doa, kecuali doa. Wala yajidu, dan tidak menambah fil umur kepada umur illal birru, kecuali dengan membuat baik. Ya, membuat baik. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yuhramu, ya, itu yakin dihalangi itu si rajul arrizqu kepada rezeki bidan bin dengan sebab satu dosa. Ad nabahu, yang mengerjakan dosa ini si rajul kepada satu khusuman, yang begitu juga al-kidba kepada berbohong. Keterangan, tidak ada yang bisa menolak kata hadis, tidak ada yang bisa menolak kepada qada kecuali doa, dan tidak akan menjadi tambah-tambah pada umur kecuali mana membuat kebaikan. Dan diwakilkan sesungguhnya seorang laki-laki itu terhalangi tentang rezekinya. So diceritakan seorang laki-laki yang dihalangi tentang rezekinya dengan apa? Bidan bin, dengan satu dosa, adnahu, yang melakukan dosa ini si rajul kepada dosa, termasuk juga kidbah, itu bohong itu dosa. Ya, jadi ketika rezeki saya bosan banget, lihat. Karena mana ia menyebabkan kita rezeki sulit itu mana ketika kita melakukan satu dosa itu menghalangi datangnya rezeki, dan termasuk dosa adalah berbohong. Ya, makanya nggak bohong itu jadi lalang, kebiasaan, pantas. Ya, itu menyebabkan rezeki sulit. Ya, maka tidak semata-mata urusannya dipersulit itu kecuali daripada akibat kelakuan kita. Jadi ketika kita disulit usaha susah, ya, jangan mengkambingkan orang lain, jangan nyalahin orang lain, ya, koreksi diri kita, ada apa dalam diri kita, ya, karena tidak semata-mata ada satu musibah, satu ujian kecuali itu daripada dosa kita, ya, dosa kita. Cuma kadang-kadang kita merasa gak berdosa, gak merasa berdosa. Saking gak merasa berdosanya, ketika terpurukan langsung ngademo ke Allah. Ya Allah, saya ingat sholat berjamaah rajin, ya, hadir majlis taklim saya rajin, ya Allah, baca Quran suka, baca sholawat suka, tapi kok gini-gini amat, ya Allah, kirimkan saya. Dosa apa ya Allah saya? Sampai seperti itu merasanya nggak dosa. Ketika dikasih ujian sama Allah, dia demo kepada Allah, memunculkan amal-amalnya sampai gini-gini amat kehidupan saya, ya Allah, dosa naon abi ya Allah. Ngomong gitu, dosa apa ya Allah, dosa saya apa? Ngomong gitu nggak dosa ya. Merasa diri nggak berdosa, protes kepada Allah, ini dosa saya apa ya Allah. Berarti ketika bahasa dosa saya apa yang itu merasa diri tidak berdosa. Sudah merasa diri tidak dosa itu enggak dosa. Kalau dibahasakan kita Allah dahulu, kalau dibahasakan kita dengan kasar, siap mengaku dosa ini dosa. Ngomong saya nggak berdosa itu dosa. Kadang-kadang kita suka ceplos. Kok gini-gini amat, dosa saya apa ya? Itu kan, dosa saya apa? Ya Allah, dosa saya apa? Ya Allah, dosa seperti itu. Itu merasa nanyain dosa saya apa, itu merasa dia tidak berdosa. Tapi sudah dosa. Ya, nah itu dosa. Jadi ketika keterpurukan dalam kehidupan kita adalah apa? Koreksi. Jangan mencari kesalahan di orang lain, jangan nyalahin orang, jangan mengkambing hitamkan orang. Semuanya sumbernya ada dalam diri kita. Ya, dosa kita. Dosa kita kepada sesama kita, dosa kita ke anak kita, dosa kita ke istri kita, dosa kita ke orang
tua kita, belum dosa kita kepada Allah, itu menyebarkan. Susah rezeki mungkin tadi mana kita terlalu ngepres nafkah ke istri, sehingga istri susah ngatur resiko. Ya, kita sageti kudu mahi, ya kan? Yang ya itu bisa saja. Di luaran sana kita royal. Di luar sana kita royal, berani naktir orang, ngasih orang, sementara ke anak dan istri dipres. Itu istri terdolim minta dosa, itu menyebabkan rezeki susah. Ya, kalau dalam rezeki mau royal, sebelum royal ke orang lain, ke keluarga itu royal, ke anak istri royal, baru ke yang lain. Ke orang lain royal, ke istri enggak, mau karanda royal, karanda dipuji-puji. Ya, karanda mah dipuji hayang naon. Ai pemajikan minta aya sentak. Mah kamari anyar pene ka mana tuh maji. Tapi jajur itu. Pantes saya aja ki. Ya. Allah. Itu. Ya, itu ya. Jadi yang menyebabkan mana terhalangnya rezeki itu dosa. Satu kali melakukan dosa itu menghalangi rezeki, apalagi berkali-kali berbuat dosa. Nah, itu dosa. Wa kasratun naum dan memperbanyak sare, banyaknya tidur. Tujibul faqr, juga mewajibkan itu banyaknya tidur al faqr kepada fakir. Banyaknya tidur tujibu, bunyinya bahasa Indonesia. Ya, wa kasratun naum, ya, tujibu dan memperbanyak tidur, tujibu mewajibkan itu banyaknya tidur al faqr kepada fakir. Wajib jadi wajib fakir nanti. Nah, jadi jangan terbanyak tidur lagi itu. Wa kadzalika anamu quryanan wallahu a'lam bisawab. Waktu berhubung masih banyak bahasan-bahasan yang menyebabkan nasihat-nasihat yang menyebabkan kita kefakiran. Kita kadang-kadang mana pihak fakir enggak mau, tapi perkara yang menyebabkan kita fakir selalu dilakoni. Kita hindari perkara-perkara yang menyebabkan kefakiran, dan kita harus melakukan hal-hal yang menyebabkan mudahnya rezeki gitu ya. Mudah-mudahan apa yang perlu disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita semua dengan wasilah kebaikan kita, amal kita, semoga kita semua dan keluarga dijadikan ahli kebaikan, ahli keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kelak dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk dan kesalahan semata-mata pribadi, dan kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna lana yanfa'una, rabbi fakina wa fakirana wa qarabatilana fi dinina ma'al-qudri sawadakar, rabbi wafina wa wafiqum lima tartadi tawban wa fi'al karama wa bi'ul halalan da'ima wa akhlaqati ya ulama nuhdu bil khairi wa nufaqula syarbana asbilana bila su'aqi rabbil alamin wa qiyana rabbana kula dinin qabla an tajina rusulana wa fi'al taqraban sakar wa sallallahu Mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi nasifa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sabil masabil rahmatullahi wa barakatuh al hasu wa amir ala ma'ashi wa ma'ad wa la tudiyati wa batin wa dhahiri islam dan al-ma'lum aduma wa istajib min du'ana karama ya kariman antarul qurana Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.